Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi kepada Bapak dan juga teman-teman sekalian. Selamat datang di kuliah umum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Departemen Teknik Mesin. Kali ini kita kedatangan tamu dari PT Kaltim Primakol, yaitu Bapak Priyo Widodo ST. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, rekan-rekan. Selamat pagi. Sebelum kita memulai acara ini, Pak, saya ingin mau bertanya nih, gimana kabarnya, Pak? Terutama di masa pandemi kali ini, mungkin apakah semakin produktif atau ada hal-hal yang mungkin agak terganggu nih karena COVID, begitu kira-kira. Ini ke saya atau ke siapa? Ke Bapak. Oh, ke saya. Ya, selama COVID sih kalau di KPC ini kan eh, ada dua klaster besar ya di sisi apa namanya bisnis gitu ya. Pertama dari sisi apa namanya operasional gitu kan ya. Terus yang kedua dari sisi marketing. Kalau dari sisi marketing sebenarnya ya ada impact-nya gitu kan. Karena kan batu bara itu kan sebenarnya supply energi. Nah, ketika COVID melanda itu kan kebutuhan energi turun karena orang semua dirumahkan, pabrik-pabrik tutup gitu kan. Supply energi turun, permintaan energi turun, ya sudah akhirnya kita mau nggak mau pasti kena impact-nya gitu. Nah, kalau dari sisi operasional gitu kan, baik orang kantor maupun orang lapangan ya sebenarnya ada juga efeknya gitu ya. Tapi tinggal bagaimana pengaturan manajemennya aja sih. Maksudnya yang sebelumnya mungkin masuknya full gitu ya. Nah, sekarang ada model istilahnya staggering gitu-gitu. Nah, tinggal manajemen aja mengaturnya bagaimana. Tapi kalau untuk masalah productivity sih 2020 kemarin kita pencapaian sih masih relatif sama dengan pencapaian tahun sebelumnya gitu ya. Artinya selama Covid melanda ya bisa dibilang tidak ada perubahan atau tidak terlalu berpengaruh terhadap productivity. Oke, siap Pak. Makasih, mungkin teman-teman di sini nanti tidak sabar, tapi kita keep dulu teman-teman, karena sebelum memulai acara ini, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Kali ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang mewakili pengurus Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kepada Bapak Eko, saya persilahkan. Terima kasih, Mas Marahibu. Baik, selamat selamat pagi untuk Pak Priyo Widodo yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengadakan kuliah umum ini. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ijo dan semua pengelola teknik mesin. Demikian juga untuk anak-anak saya yang tersayang. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Nah, acara webinar ini sebetulnya ada 4 orang nanti yang dari KPC itu yang mengisi ya. Jadi saya terima kasih sekali untuk KPC ini Mas Pak Priyo karena sudah memberikan fasilitas bagi kami, mahasiswa kami untuk mengikuti kuliah umum. Sehingga nanti mahasiswa lebih dekat dengan industri dan itu akan membawa dampak mahasiswa lulus bisa diterima karena sudah punya pengalaman ya, terutama dari bapak-bapak dari KPC. Jadi ini tahap pertama ini memang yang mendahului adalah Pak Priyo. Pak Priyo Widodo ini yang pertama. Lalu nanti yang kedua itu Pak Wiwin Sujati. Sujadi ya. Wiwin Sujati. Sujadi itu tanggal 8 Juni. Lalu setelah itu Pak Sihrul Alim, ini belum ditentukan waktunya, nanti saya hubungi lagi. Dan yang terakhir nanti Pak Untung Suhartono, itu Soeharto. besok Juli atau Agustus. Ya nanti saya hubungi kapan kira-kira mereka berdua ini akan tampil di fakultas kami, di jurusan kami, DTM. Ya. Seperti Bapak Priyo ketahui kita punya 2 jurusan yaitu TRM, Teknologi Rekayasa Mesin, dan yang satunya adalah TPPAB, Teknik
pengelolaan dan perawatan alat berat. Jadi ya ini memang cocok sekali kalau dengan KPC. Maka saya sudah menghimbau sungguh-sungguh ini kepada mahasiswa TPPAB ini harus ikut, karena ini ada hubungannya dengan alat berat. Nah, demikian juga mahasiswa memang harusnya itu sudah punya persiapan yang cukup ya untuk lepas dari TPPAB ini. Nanti kita akan melepaskan sekitar satu angkatan, yaitu angkatan 2017. Ya, semoga tidak ada halangan ini, karena periodenya adalah periode 2017 untuk lulus. Nah, nanti juga mohon nanti Pak Priyo kalau ada anak-anak yang tertarik ke KPC, mohon pertimbangkan ini bisa diterima. Baik, saya kira itu sambutan dari saya, dan saya juga mohon maaf ini Pak Benediktus Tulung tidak bisa hadir karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, maka dia menyerahkan kepada saya. Saya kira cukup sekian karena ini anak-anak sudah tidak sabar ini mendengarkan penjelasan dari Pak Priyo tentang industri tambang batu bara ini. Baik, waktu saya kembalikan ke Mas Marhibu, dan terima kasih banyak bagi peserta webinar ini semuanya. Baik, monggo Mas Marhibu, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Bapak Eko. Teman-teman, saya mengingatkan kembali untuk tetap untuk teman-teman yang ingin bertanya, untuk Mas Mbak yang ingin bertanya, silahkan langsung saja memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita ada sesi tanya jawab setelah Bapak Priyo menjelaskan presentasi beliau. Format pertanyaan yaitu kelas underscore nama, atau jika teman-teman atau Mas Mbak adalah alumni, silakan mengisi alumni underscore nama, begitu kira-kira. Oke, ini saya belum bisa share screen, Pak. Belum. Oke, sebentar ya Pak. Halo. Halo. Yes. Apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Ya, Mas. Oke. Saya akan membacakan CV beliau. Nama Priyo Widodo ST, tempat tanggal lahir Kebumen 9 Agustus 1986, pendidikan terakhir S1 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada 2004 sampai 2009. Riwayat pekerjaan Superintenden Internet Audit di PT Kaltim Primakol tahun memulai 2017 dan tahun selesai sampai sekarang. Jobdesk mengaudit dan mengevaluasi risiko pada setiap bisnis, proses perusahaan, serta memastikan bahwa kontrol risiko telah tersedia dan dijalankan secara efektif, serta menyediakan layanan yang bersifat konsultatif. Begini, pengalaman audit beliau dapat dilihat seperti share screen, begitu banyak, dan pengalaman bekerja beliau ada di Acting Superintendent Reliability dan Maintenance Strategy di PT Kaltim Primakol lagi, tahun memulai 2016 dan tahun selesai 2017. Jobdesk menyiapkan dan mengembangkan cetak biru atau blueprint program pelawatan untuk alat berat tambang bergerak di Heavy Mining Mobile Equipment, dan juga koordinator condition di PT Kaltim Primakol, dan juga Senior Engineer Maintenance di PT Kaltim Primakol lagi, dan juga graduate program di PT Kaltim Primakol pada tahun 2010 sampai 2013, dan engineer di PT Indonesia Espon Industri 2009 sampai 2010. Aktivitas beliau, aktivitas sosial dan organisasi dapat dilihat di share screen, dan juga sertifikasi dan pelatihan yang beliau sudah miliki dapat dilihat seperti di share screen, begitu kira-kira. Saya rasa sudah cukup untuk membacakan CV beliau. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak untuk
untuk mempresentasikan materi pada kuliah umum kali ini. Terima kasih Bapak Priyo. Terima kasih Mas Marhibu. Minta izin akses untuk share screen, Pak. Ini Zoom saya suka bermasalah kalau jadi co-host ya. Jadi kadang-kadang suka sign out sendiri. Nanti mohon maaf kalau tiba-tiba layarnya tiba-tiba freeze atau seperti apa. Baik Pak. Apakah sudah bisa share screen nggih, Pak? Masih belum. Oke, sebentar Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Ini ada ibunya ya, Mas Mahibu? Sepertinya tidak ada ibu, melainkan ada teman-teman yang perempuan mahasiswa. Oh iya, maaf. Saya biasa kalau di perusahaan sudah emak-emak. Mohon maaf. Ya, terima kasih rekan-rekan semua ya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Eko ya, mewakili Sekolah Vokasi DTM dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian kepada Mas Marhaibu, kepada rekan-rekan semua. Pagi ini saya Priyo Widodo ya, Superintendent Internal Audit di PT KPC, izinkan untuk sharing materi. Saya di sini sharing aja ya, karena kalau dibilang menjadi seorang lecturer atau dosen gitu ya, itu masih jauh gitu ya. Kapasitas dan jam terbang itu masih jauh. Nah, tapi saya mencoba sharing aja bagaimana KPC gitu ya, perusahaan tambang memanfaatkan data, kemudian mengelola data untuk kepentingan operasional dan maintenance mereka gitu. Sebagai informasi, saat ini saya adalah superintendent di internal audit. Ya, meskipun saya superintendent di internal audit, saya punya pengalaman 7 tahun di maintenance ya. Jadi insya Allah masih relevan sedikit lah kalau saya bercerita bagaimana maintenance gitu ya. Nah, saya alumni teknik elektro seperti tadi disampaikan di CV itu, masuk tahun 2004 dan lulus di tahun 2009. Oke, saya akan mengawali bagaimana data dan pemanfaatannya dengan sebuah cerita tentang film ini. Ada teman-teman atau rekan-rekan yang pernah menonton film ini atau tahu cerita film ini? Nah, jadi rekan-rekan, film ini adalah film tentang baseball gitu ya. Nah, film ini mengambil tema tentang bagaimana data statistik itu bisa digunakan untuk melakukan evaluasi dan membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, film ini bercerita bahwa pada tahun 1990-an waktu itu, para pemain-pemain baseball di Amerika itu mengalami overvalue. Jadi antara harga dan gajinya itu ternyata tidak sesuai dengan performance mereka atau kinerja mereka. Bagaimana hal ini diketahui? Nah, hal ini diketahui dari statistik sabermetrik. Jadi sabermetrik itu mencatat aktivitas setiap pemain di setiap posisi mereka. Jadi pemain yang posisi luar bagaimana performanya, posisi dalam bagaimana performanya, dan seterusnya. Nah, dari analisis statistik tersebut, tercerminlah bagaimana sebenarnya performa para pemain itu di setiap pertandingan. Nah, kemudian waktu itu Billy Beane yang diperankan oleh Brad Pitt ini di-hire oleh Oakland Athletics ya. Nah, di-hire-nya Billy Beane ini dia merevolusi bagaimana cara pandang terhadap performa para pemain. Nah, waktu itu Billy Beane menggunakan data statistik untuk membeli para pemain. Nah, karena yang dipakai adalah data statistik, itu waktu itu cukup nyeleneh gitu. Billy Beane itu membeli pemain-pemain berharga murah dan bahkan yang cenderung dibuang dari timnya. Nah, menurut apa namanya? Kalau dari sisi harga, wah ini pemain sebenarnya tidak berkualitas gitu. Nah, awalnya strategi Billy Beane ini ditentang oleh
timnya gitu ya. Dia sebagai manajer kepala gitu ya. Ada manajer teknik, nah dia menentang gitu. Ngapain beli pemain-pemain yang tidak punya kapasitas atau tidak punya track record gitu ya. Atau harganya murah gitu. Nah, tapi Billy Ben terus bersikeras, terus mencoba meyakinkan timnya sampai akhirnya strateginya diterapkan gitu ya. Dia milih pemain yang tidak sesuai dengan posisi yang sebagaimana biasa di mereka mainkan karena dia berpandangan pada statistik bahwa ini pemain ini lebih bagus di posisi tertentu gitu. Nah, pertanding pertama kalah, tanding kedua kalah. Terus tapi suatu saat akhirnya Oakland Athletics di bawah asuhan Billy Beane itu memenangkan 20 pertandingan berturut-turut dan ini memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh New York Yankees ya. Hampir 100 tahunan rekor itu tidak pernah pecah oleh tim Oakland Athletics yang waktu itu statusnya sebenarnya tidak atau bukan tim-tim besar gitu ya. Nah, namun sayangnya ya kalau film kan ada dramanya gitu ya. Nah, tahun itu Oakland Athletics gagal jadi juara. Nah, tapi pendekatan yang sama itu digunakan oleh tim Boston Red Sox gitu ya. Dan tim ini memenangkan World Series pada tahun 2004. Pendekatan yang sama atau strategi yang sama juga pernah dipakai oleh Arsenal ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti sepak bola, ada zamannya Arsene Wenger, Arsenal itu tampil cukup nyeleneh gitu ya. Jadi Arsenal merekrut pemain yang tidak terkenal, kemudian mengorbitkannya jadi pemain terkenal. Robert Pires waktu itu, kemudian ada Thierry Henry, ada juga Patrick Vieira. Nah, itu semua adalah orbitan-orbitan dari Arsene Wenger. Nah, ini menggunakan pendekatan yang sama dari yang dipakai oleh Billy Beane. Nah, hasilnya waktu itu Arsenal sangat impresif, menjuarai Liga Inggris setelah sekian tahun tidak menjadi juara dengan rekor tanpa terkalahkan sekalipun. Nah, ternyata menurut penelitian yang dilakukan oleh Ian Graham, seorang fisikawan dari Cambridge University, pendekatan ini dipakai juga oleh Liverpool ketika memilih Jurgen Klopp sebagai pelatih sampai akhirnya memenangkan Liga Champions 2018-2019. Nah, jadi ilustrasi yang saya gambarkan tadi tercermin ya, rekan-rekan, bahwa ternyata data statistik itu bisa sangat powerful ketika digunakan dengan tepat gitu ya. Nah, berikutnya saya mau cerita, ini ada 10 perusahaan yang paling bernilai di dunia gitu ya. Ini per survei atau per asesmen tahun Februari 2021 yang dilakukan oleh FXSSI. Mungkin ada yang bisa ngasih komentar gitu ya. Peringkat 10 siapa, peringkat 1 siapa. Boleh coba ditulis di kolom komentar. Kira-kira perusahaan mana yang bernilai 620 miliar dolar, perusahaan mana yang bernilai hampir 2,5 triliun dolar. Ada yang bisa ngasih komentar atau prediksi coba? Ini mohon maaf, suara saya masukkan ya? Terdengar jelas nggak, Pak? Oh ya, oke. Oke, jadi rekan-rekan, 10 perusahaan paling bernilai di dunia, di peringkat 10 itu ada Alibaba. Nah, perusahaan yang didirikan oleh Jack Ma ini tahun 1999 ya, terbilang cukup baru kalau kita bilang sebagai sebuah perusahaan. Itu memiliki nilai 620 miliar dolar. Di peringkat berikutnya, peringkat ke-9 ada Tencent, sama-sama didirikan oleh Margama ya, cuma yang ini oleh Mahwateng. Ini tahun 98 berdiri, sudah bernilai 738 miliar dolar. Kemudian ada perusahaan berikutnya Facebook, perusahaan besutan Mark Zuckerberg ini bernilai 834 miliar dolar, padahal baru berdiri tahun 2004 ya. Masih sangat muda kalau dibilang perusahaan. Kemudian ada juga Tesla Motor. Nah, perusahaan yang terakhir-terakhir ini sangat eksis gitu ya. Dengan jualan mereka clean energy, solar energy,
terus electric drive car dan seterusnya. Perusahaan besutan Elon Musk ini bernilai 834 miliar dolar. Nah, ini ada perusahaan yang sudah mencapai nilai triliunan dolar ya, Alphabet, ini induknya Google, dengan produknya ada Android, kemudian YouTube, dan seterusnya. Kemudian ini Delta Electronics, ini perusahaan elektronik dari Thailand, bernilai 1.400 miliar dolar atau 1,4 triliun dolar. Kemudian ada Amazon, sebuah e-commerce, ini dulu jualan buku aja, ternyata sekarang jadi perusahaan multi miliar dolar gitu ya, 1.500 miliar dolar Amerika. Kemudian ada Microsoft, perusahaan milik Bill Gates, bernilai 1,6 triliun dolar. Nah, ini Apple, yang kata orang apa ya, ikonnya teknologi ya. Kalau orang belum kenal iPhone Apple belum kenal teknologi lah, kira-kira begitu. Meskipun saya sendiri tidak pakai produknya. Ini bernilai 2,2 triliun dolar. Lalu yang terakhir Saudi Aramco, perusahaan minyak milik Kerajaan Arab Saudi, milik negara Saudi Arabia ya, bernilai 2,4 triliun dolar. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan ya, peringkat 1 sampai peringkat 10 ini, itu hanya ada 2 perusahaan yang tidak berkecimpung di dunia teknologi atau di dunia internet gitu ya, yaitu Saudi Aramco dan Delta Electronics. Ya mungkin Delta Electronics ada sedikit singgungan dengan teknologi. Nah, yang mau saya ceritakan adalah kenapa kok perusahaan-perusahahan ini, 10 besar perusahaan-perusahaan ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang kalau secara umur dibilang perusahaan baru ya, kayak Facebook 2004 sudah menjadi multi-million dollar company gitu ya. Tapi kok bisa gitu ya. Nah, ternyata rekan-rekan, jawabannya adalah perusahaan-perusahaan ini mampu mengoptimalkan penggunaan data untuk mensupport aktivitas bisnisnya. Nah, gambarannya begini. Kalau rekan-rekan punya Facebook gitu ya, kan cukup familiar loh. Kadang-kadang di pojok sebelah kanan atas itu ada AdSense yang menawarkan produk atau menjual sesuatu, atau juga ada tawaran misalnya untuk join ke suatu grup gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan atau analisis gitu ya, tawaran-tawaran ini hampir sebagian besarnya itu sesuai dengan kriteria kita, atau kadang-kadang kita baru searching apa gitu ya di mesin pencari. Misalnya saya kebetulan waktu itu searching alat elektronik household gitu ya, saya cari vacuum cleaner waktu itu. Tiba-tiba kok di Facebook saya muncul AdSense seperti ini, ditawarkan produk Philips Home Living gitu. Kemudian ada tawaran juga join di grup Ilustrator Indonesia. Saya kebetulan habis melihat YouTube untuk editing Photoshop gitu ya. Tiba-tiba kok ada muncul grup seperti ini. Nah, ini kan sesuatu yang menarik ya rekan-rekan ya. Bagaimana Facebook kok bisa memetakan selera para usernya gitu ya. Yang jumlahnya hampir 2 miliar user Facebook saat ini. Nah, ternyata Facebook itu memetakan preferensi atau selera usernya berdasarkan halaman apa yang kita kunjungi, kata kunci apa yang kita cari, kemudian komentar atau like apa yang kita berikan di Facebook, seberapa lama kita menonton video di Facebook, dan seterusnya. Nah, dari rekapan-rekapan itulah Facebook bisa memetakan seperti apa ini sebenarnya profil dari user saya gitu ya. Dan ini unik rekan-rekan, antara user satu dan user yang lain ini bisa berbeda karena selera satu orang dan yang lain kan pasti ada perbedaannya. Atau misalnya pada Amazon ya. Jadi kalau 2004 rekan-rekan saya cerita historis sedikit ya. 2004 itu Amazon itu masih menjual buku saja. Jadi toko buku online lah. Nah, saya tahu Amazon ini dari rekan kuliah saya waktu itu yang kebetulan orangnya tajir melintir ya. Jadi kalau dia habis beli buku di Amazon, dia akan cerita, saya habis beli buku ini nih di Amazon nih, harganya sekian dolar gitu ya. Wah, tahun itu harga $21 untuk mahasiswa 2004 itu mewah sekali. Karena tahun itu saya jadi mahasiswa itu untuk dapat buku-buku handbook, ya jujur aja saya dapat pinjaman dari dosen, kemudian kita fotokopi rame-rame. Nah, Amazon ini kalau rekan-rekan perhatikan, websitenya tahun 95 itu seperti di tampilan di layar itu.
Kalau kita anak-anak zaman sekarang login melihat website tampilannya seperti ini, mungkin nggak nyampe 10 detik, udahlah, udah pindah halaman atau udah tutup lah. Ya. Nah, tapi Amazon itu bertransformasi rekan-rekan. Nah, ini website Amazon tahun 2000. Nah, sudah cukup berbeda lah dibanding dengan tampilan awalnya tahun 95. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang, wah, sudah sangat interaktif sekali. Nah, kenapa kok Amazon bisa menjadi perusahaan yang bertransformasi dari perusahaan penjual buku sekarang menjadi perusahaan yang merajai e-commerce di dunia dengan nilai miliaran dolar. Nah, ternyata Amazon itu mengoptimalkan statistik data dari para user yang mengakses websitenya gitu ya. Nah, salah satu yang menarik dari Amazon, rekan-rekan, dan ini mungkin terjadi juga di e-commerce di Indonesia ya, kayak Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Mereka menerapkan dynamic pricing. Jadi harga-harga yang ditampilkan oleh Amazon itu selalu diupdate setiap saat. Bahkan menurut sebuah sumber, itu dalam satu harinya, Amazon itu mengupdate sebanyak 2,5 juta kali harga yang ditampilkan di dalam halaman webnya. Nah, dynamic pricing ini berkontribusi besar terhadap pendapatannya si Amazon karena dengan dynamic pricing ini harga akan berubah menyesuaikan dengan seberapa lama rekan-rekan mengakses halaman itu. Kayak misalnya rekan-rekan mengakses item HP misalnya gitu ya. Nah, ketika rekan-rekan mengakses itu berkali-kali, kemudian lama dan semakin lama, itu Amazon akan memetakan, oh orang ini nih sepertinya pembeli potensial saya nih. Dia selalu buka, dia selalu melihat dan cukup lama gitu. Nah, dengan pemetaan seperti itu, harga yang tadinya misalnya katakanlah $200, itu akan diupdate oleh Amazon. Jadi misalnya $210. Karena Amazon yakin buyer ini pasti akan beli karena dia sudah melihat berkali-kali. Nah, ini juga diterapkan oleh perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan kan kita login sekarang nih misalnya harga tiket $600, 600.000 misalnya. Nanti login lagi berikutnya gitu kan, kok naik? Login lagi loh kok tambah naik? Login terus, loh kok tambah naik? Kapan turunnya gitu kan? Nah, ternyata ini adalah efek dari dynamic pricing. Semakin sering rekan-rekan mengakses halaman itu dan semakin lama mengakses halaman itu sudah terprofil bahwa rekan-rekan adalah seorang buyer yang potensial gitu ya. Nah, itu harus di-engage. Oke, dari ilustrasi-ilustrasi tadi sudah tergambar ya bagaimana ternyata data itu sangat powerful. Digunakan untuk meningkatkan nilai tambah bahkan untuk membangun sebuah nilai bisnis dari perusahaan itu. Sekarang pertanyaannya, apa itu data gitu ya? Nah, menurut Profesor Siswandari ya, data adalah sekumpulan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mengukur umur gitu ya, ini saya tampilkan ini di sini umur komponen ya, komponen kayak misalnya engine, transmisi, silinder gitu ya. Kalau rekan-rekan teknik mesin tahu lah ya ini komponen apa. Misalnya umurnya 1000 jam operasi, 2000 jam operasi dan seterusnya. Inilah data. Atau suhu gitu misalnya ya. 10 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 30 dan seterusnya. Ini juga data suhu. Atau data produksi gitu ya. Dalam BCM 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 dan seterusnya. Ini adalah data. Data adalah fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan dari ilustrasi awal tadi sampai sekarang, data itu sepertinya memegang peranan kunci gitu ya. Nah, dari data itu kita bisa ekstrak menjadi informasi. Nah, informasi adalah sekumpulan data yang sudah diorganisir, sudah kita kelola gitu ya, dengan cara tertentu sehingga hasilnya itu mempunyai arti bagi si penerima. Dalam hal ini memiliki konteks. Gitu ya. Misalnya umur komponen gitu ya. Kalau kita hanya melihat komponen satu sisi gitu ya, kemudian umur satu sisi itu yang nggak ada artinya. Tapi ketika komponen kita sandingkan dengan umurnya, disitulah bisa kita mendapatkan informasi berapa umur komponen. Atau informasi jam kerja operator. Sandingkan nama-nama operatornya dengan jam kerjanya berapa, atau informasi suhu mesin gitu ya. Misalnya komponen engine kita sandingkan dengan suhunya. Itulah informasi. Hasil dari mengorganisir data dengan cara tertentu.
Nah, dari informasi itu kita bisa mengekstrak pengetahuan yang ada di dalamnya. Nah, dengan diekstraknya informasi menjadi pengetahuan, maka nilainya akan semakin tinggi, nilai pengetahuan itu. Nah, dari pengetahuan itu bisa meningkat menjadi wisdom. Adalah kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan yang biasanya jumlahnya sangat banyak gitu ya, dalam waktu yang lama, sehingga memberi pemiliknya kemampuan untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Jadi jangan heran rekan-rekan kalau orang tua kita itu selalu bilang, apa namanya, orang-orang tua itu biasanya akan lebih bijak daripada orang-orang muda gitu ya, atau anak-anak muda. Ya ini sebagiannya tidak salah gitu ya, karena memang mereka lebih dulu lahir, mereka lebih dulu mengalami sesuatu gitu ya, artinya pengalaman-pengalaman mereka lebih banyak, pengetahuan yang mereka kumpulkan juga lebih banyak, sehingga pada akhirnya ini membentuk kebijakan atau wisdom dari mereka. Nah, saya contohkan gini ya, ini misalnya ada tabel, kalau kita lihat sepotong gitu ya, satu kolom ini ya, kolom komponen, ini ada komponen engine, oil cylinder gitu ya. Kemudian sebelahnya ada kolom umur pakai gitu ya. Bentar, saya tunjukkan pointer. Nah, ada umur pakai gitu ya. Kemudian ada rata-rata suhu. Nah, kalau ini sudah kita sandingkan dalam kita sudah organize gitu ya, kita sudah kelola dalam bentuk tabel seperti ini, kita bisa mengekstrak informasi yang ada di dalamnya. Misalnya, yang paling simpel ya, umur komponen ternyata berbanding terbalik dengan suhu kerjanya. Kalau rekan-rekan perhatikan gitu ya, komponen yang rata-rata suhu kerjanya 80 derajat Celcius itu memiliki umur pakai yang lebih panjang dari komponen yang memiliki suhu kerja rata-rata 100 derajat Celcius. Atau total output juga sedemikian ya, berbanding lurus dengan umur pakai dan berbanding terbalik dengan rata-rata suhu kerja. Nah, contoh kebijakan yang bisa diambil dari informasi atau knowledge ini adalah karena umur komponen berbanding terbalik dengan suhu kerja, maka kita harus menjaga suhu kerjanya selalu berada di dalam rentang spesifikasi yang diperlukan atau yang ditetapkan. Nah, ini adalah contoh kebijakan sederhana yang bisa ditarik dari sebuah knowledge seperti ini. Ini saya mau menggambarkan bagaimana korelasi antara data, informasi, pengetahuan, dan sebuah kebijakan gitu ya, dengan nilai yang dimilikinya, serta dengan volume yang melekat padanya. Kalau bentuknya masih berupa data, itu volumenya itu pasti sangat besar. Kalau kita lihat di internet ada data foto, data apa namanya, data informasi, data berita dan sebagainya. Itu bentuk jumlahnya sangat besar. Nah, apakah dari sekian banyak data itu bermanfaat untuk kita? Itu belum tentu. Makanya ketika data itu kita olah untuk mendapatkan informasi, sebagian dari data-data itu akan kita buang. Nah, sehingga jumlahnya ketika data menjadi informasi itu akan menurun. Secara volume dia akan berkurang. Akan tetapi secara nilai dia akan naik. Terus begitu sampai ketika data itu sudah diekstrak sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kebijakan, volumenya pasti akan sangat kecil sekali, sangat sedikit. Nah, akan tetapi kebijakan itu nilainya sangat tinggi. Makanya kalau di perusahaan atau di kampus lah, yang berwenang memberikan atau mengeluarkan kebijakan itu pasti orang-orang yang mempunyai posisi tinggi. Ya ini tidak salah. Kenapa? Karena orang-orang yang mempunyai posisi atau jabatan tinggi itu secara value itu mereka memang lebih tinggi nilainya. Nah, kalau kita perhatikan di level data dan informasi ini dia masih fokus pada sistemnya. Nah, ini biasanya disimpan dalam yang namanya sistem informasi. Kalau di kampus vokasi mungkin ada ya namanya sistem informasi akademik ya, yang merekam nama-nama mahasiswa, kemudian umur, jurusan, atau apa namanya tahun masuk, IPK dan seterusnya. Nah, ketika data informasi ini sudah diekstrak menjadi pengetahuan dan kebijakan, maka fokusnya sudah berbeda. Dia akan sudah berfokus kepada manusianya. Ya. Nah, makanya jangan heran rekan-rekan ketika masih dalam bentuk data dan informasi, itu biasanya akan diserahkan kepada orang-orang IT gitu ya, untuk menangani itu gitu.
Tapi ketika akan dikeluarkan menjadi sebuah kebijakan gitu ya, maka yang akan melakukan adalah seorang pemilik bisnis proses. Karena pemilik bisnis proses inilah yang mengetahui mana-mana informasi yang relevan, mana-mana data yang relevan, mana-mana yang bisa dia gunakan untuk menjadi sebuah kebijakan. Nah, berikutnya berpijak kepada data ya. Tadi di depan saya cerita bagaimana Oakland Athletics menggunakan data statistik untuk memilih pemain, membeli pemain gitu ya, atau Arsenal gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa data sangat bisa dipakai untuk jadi pijakan. Gitu. Nah, agar data bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka dia harus memenuhi sejumlah kriteria. Yang pertama, data itu harus lengkap. Maaf. Lengkap ini artinya secara atribut atau secara propertisnya data itu komplit gitu ya, maupun secara jumlah. Nah, kalau di statistik kita tahu ya, minimum pemilihan sampel itu 30 ya, atau menyesuaikan dengan besaran populasinya. Kemudian yang kedua, data itu harus akurat. Akurat ini artinya data tidak menyimpang jauh dari standarnya. Nah, angka standar ini kalau di di mesin lah misalnya ya, itu biasanya disediakan oleh manufakturer atau pabrik membuatnya. Tapi kadang ada juga data-data lapangan yang kita belum tahu tuh sebenarnya standarnya berapa sih gitu. Nah, biasanya yang paling umum dipakai itu adalah rata-rata. Jadi berapa sih rata-ratanya? Oh, ternyata data itu rata-ratanya misalnya suhu umumnya rata-ratanya 70 gitu ya. Oh ya, udah ini kita tetapkan sebagai standar awal gitu ya. Bahwa nanti di perjalanan ada perubahan ya berarti akan ada update terhadap standar itu. Kemudian yang berikutnya adalah data itu harus relevan untuk bisa digunakan sebagai pijakan. Contoh menggunakan data jam kerja gitu ya untuk untuk menghitung atau memutuskan kebutuhan orang atau kebutuhan jam lemburnya. Atau menggunakan data produksi untuk menentukan berapa sih kapasitas gudang yang perlu kita sediakan gitu ya. Menyesuaikan dengan kapasitas produksi. Nah, contoh penggunaan data yang tidak relevan ya misalnya kita memakai data ukuran kaki untuk membeli ukuran baju, untuk memilih ukuran baju. Ya, meskipun di beberapa kasus ukuran badan bisa juga sih diinterpolasi dari ukuran kaki gitu ya. Tapi secara prinsip ini adalah penggunaan data yang tidak relevan. Kemudian yang berikutnya timely. Timely ini artinya data itu masih fresh gitu ya, bukan data yang lampau yang sudah sangat lama. Saya contohkan misalnya di zaman saya ya 2004, kriteria memilih kos-kosan itu yang pertama murah, kemudian dekat dengan angkringan, dekat dengan kampus, kemudian teman-teman kosnya itu saya cari yang anak kedokteran gitu ya, atau anak farmasi. Nggak ada internet nggak apa-apa waktu itu. Nah, kalau kita pakai data zaman saya 2004 untuk memilih kriteria kos-kosan zaman sekarang itu mungkin sudah tidak relevan lagi atau sudah tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Kenapa? Karena situasinya sudah berubah. Mungkin kalau sekarang yang cocok ya harus ada internet. Jauh dari kampus nggak apa-apa karena kan sekarang transportasi sudah mudah gitu ya. Atau dekat dengan lapangan gitu ya. Karena sekarang trennya adalah olahraga, kesehatan. Orang di mana-mana posting habis lari, habis jogging gitu ya. Atau habis olahraga ini itu. Gitu. Nah, artinya data lampau itu kecenderungannya tidak bisa digunakan sebagai pijakan untuk menentukan sebuah kebijakan. Nah, itu tadi gambaran bagaimana data dan penggunaannya gitu ya. Nah, sekarang saya mau cerita bagaimana sih pengelolaan data di KPC gitu ya. Sedikit, jadi ternyata kalau tadi dari penjelasannya Pak Eko, saya adalah presenter pertama dari KPC. Ya, izinkan saya cerita sedikit tentang KPC lah. Mudah-mudahan bisa memberi ilustrasi bagaimana sih KPC, seberapa besar perusahaan ini, dan bagaimana pentingnya maintenance kalau melihat dari ukuran perusahaan ini. KPC menandatangani perjanjian PKB2B, perjanjian kontrak karya pengusahaan batubara ya, dengan pemerintah RI waktu itu diwakili oleh
kalau tidak salah bukan aneka tambang. Saya lupa. Pada tahun 1982. Nah, pada tahun 1991 pengapalan pertama dilakukan oleh KPC. Nah, saat ini KPC adalah salah satu tambang batubara terbuka yang terbesar di dunia. Ini dari sisi luasan konsensus gitu ya. Kita memegang luasan konsensus awalnya 90.000 hektar. Kemudian setelah ada revisi waktu itu berubah sekarang tinggal 86.000 hektar. Tapi ini pun di Indonesia masih yang terluas kalau kita ngomong tambang batubara. Maupun dari sisi cadangan dan kapasitas produksi. Nah, pada tahun 2020 yang lalu, KPC berhasil mengapalkan 60 juta ton batubara ke seluruh dunia, termasuk untuk pasar domestik. Nah, untuk mendukung operasionalnya, KPC mengoperasikan 28 big digger. Big digger ini ekskavator besar lah ya, kayak kelasnya X9, X 3500, 3600, kemudian Liber shovel, Liber backhoe gitu ya. Itu yang kelas terbesar yang ada di dunia, itu R9800, itu ada di KPC, kita punya 3 unit. Itu satu paketnya itu kalau kita estimasi sekitar 86 ton kapasitasnya. Jadi kalau truknya kapasitasnya hanya 150 ton, dua kali sendok lah ya, 2 kali sendok itu sudah penuh. Kita juga mengoperasikan 254 dump truck. Ini dump truck dari berbagai kelas ya. Baik kelas yang terbesar yang ada di dunia, kayak Liber T282 itu kelas 360 ton. Itu kita punya, ada 31 unit. Kemudian ada juga Euclid EH4500, EH5000, ini kelas-kelas yang 290 ton dump body capacity-nya. 789 dari Caterpillar, ada juga kita punya beberapa puluh unit. Sampai total 254 unit dump truck. Nah, kita disupport juga oleh 96 crusher dari berbagai kelas, dari D10T punyanya Caterpillar, ada juga Komatsu D375, dan 36 grader dari berbagai tipe. Mayoritas sih punyanya Caterpillar ya, 24M, 24H, 120M. Nah, selain ini kita juga disupport oleh ribuan kendaraan-kendaraan lain, ya misalnya traktor, LV gitu ya, LV Ranger, Ford Ranger gitu. Itu kita punya ribuan yang mensupport, kemudian ada mobile crane dan seterusnya. Nah, konsumsi diesel kita, bahan bakar diesel, rekan-rekan, untuk menggambarkan seberapa besar kita, itu 2 juta liter per hari. Jadi dalam satu hari itu kita membakar 2 juta liter bahan bakar fosil. Nah, KPC juga mempunyai kapasitas produksi yang terpasang saat ini ya. Itu 70 juta ton yang didukung oleh overland conveyor sepanjang 13 km. Nah, ini overland conveyor yang tercepat di dunia yang kita miliki dengan kecepatan 8,5 meter per second. Kita juga punya dermaga khusus untuk pengapalan. Jadi dermaga kita itu mampu menampung kapal-kapal kelas capesize. Ini kapal terbesar untuk ukuran pengangkutan atau kapal batubara ya. Dia bisa menampung 125.000 draft ton. Nah, jumlah karyawan langsung kita artinya di bawah KPC ya, ada 4.156 karyawan. Nah, kalau kita gabung dengan karyawan dari kontraktor, jumlahnya kurang lebih ada 30-an ribu. Ini gambaran tentang KPC ya. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan, kita punya sekian banyak alat, kita punya overland conveyor, ini juga plan gitu ya. Nah, semuanya itu tentu membutuhkan perawatan yang tidak main-main gitu ya, tidak sembarangan gitu. Karena perawatan ini aspek penting di suatu keberlangsungan sebuah industri. Nah, saya mau cerita sedikit gambaran data yang diproduksi KPC gitu ya. Dalam satu harinya, KPC itu rata-rata menerbitkan 215 WO. WO itu perintah kerja lah, perintah untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Memperbaiki barang, kemudian membuat tanggul gitu ya, atau menggali sebuah gorong-gorong gitu. Nah, itu dalam satu hari kita rata-rata menerbitkan 215 WO.
Kemudian dalam 1 hari pula kita rata-rata menerbitkan 1.900 permintaan gudang. Permintaan gudang ini untuk permintaan komponen, spare part gitu ya, atau permintaan-permintaan lain yang mensupport aktivitas bisnis. Nah, dalam 1 hari juga kita mengeluarkan rata-rata 603 perintah untuk pekerjaan kontrak gitu ya. Jadi KPC ini punya banyak kontraktor. Nah, dalam 1 hari itu di seluruh KPC itu rata-rata akan mengeluarkan 603 perintah kepada kontraktor. Dalam 1 hari pula itu rata-rata tim finance kami itu memproses 30 dokumen tagihan atau pembayaran. Nah, data ini semuanya itu dihasilkan dan direkam di dalam Enterprise Resource Management kami. Nah, saat ini kami menggunakan Ellipse, ini produknya ABB. Nah, ini dari sisi Enterprise Resource Management. Nah, ini data ini yang dihasilkan oleh manusia atau orang. Sedangkan data yang dihasilkan oleh equipment dan plant itu jumlahnya lebih masif lagi, rekan-rekan. Karena itu tergantung dari jumlah sensor yang dimonitor gitu ya. Sama seberapa sering sensor itu akan mengirim data. Nah, di KPC kita saat ini memiliki banyak database penyimpanan ya untuk data-data equipment health. Ada FIMS ini punyanya Caterpillar ya, untuk truk. Ada juga untuk dozer. Ada Comtrack, ini punyanya Komatsu. Ada Litronic, ini punyanya Liber. Ada Holtronic dan Kontronik, ini untuk electric drive truck. Euclid EH4,5 dan EH5000 itu contohnya. Kemudian ada TireSense, ini untuk data ban. Dan ada juga SKF untuk data-data vibrasi. Dan juga data-data lain, database lain. Nah, jadi kalau rekan-rekan perhatikan ini antara data enterprise resource kita dengan data equipment health kita itu masih belum terintegrasi ya. Nah, nanti kalau misalnya rekan-rekan ada yang punya ide untuk mengintegrasikan ini, kemudian mau magang di KPC, wah kita welcome sekali. Ya Pak Eko, nanti kalau ada mahasiswanya mau ke KPC, boleh Pak, kalau mau mengembangkan produk untuk mengintegrasikan antara ERM kami dengan database equipment health. Karena akan sangat menarik kalau misalnya dari WO yang dikeluarkan oleh oleh ERM kita, itu di sana kita juga langsung bisa melihat bagaimana sih kondisi equipment health-nya gitu ya. Bagaimana kondisi mesinnya, bagaimana kondisi hidroliknya, bagaimana kondisi final drive dan seterusnya. Ya, terima kasih Pak Rio. Nah, kenapa kok maintenance itu penting gitu ya? Ternyata maintenance itu di KPC memiliki nilai yang sangat strategis. Setiap jam kerusakan itu artinya KPC kehilangan potensi pendapatan. Nah, ini sebagai gambaran berapa sih potensi kerugian kalau misalnya alat-alat itu mengalami downtime atau kerusakan dalam 1 jamnya. Untuk truk kelas Caterpillar ya, Caterpillar 789, ini truk dengan kapasitas 190 ton. Ini per jam breakdown itu akan merugikan KPC sebesar $1.280. Nah, kita punya 85. Nah, tinggal dihitung aja tuh. Dibayangkan berapa besar potensi kerugian kalau misalnya alat-alat ini breakdown. Atau punya Euclid gitu ya, Euclid EH4500, EH5000, kelas 290 ton, kita punya 64. Itu potensial loss-nya $1.258. Digger tadi yang saya ceritakan 9.800, 996, itu potensial loss-nya lebih tinggi lagi karena productivity-nya lebih tinggi. Itu 13.500 untuk kelas 996 dan 19.000 untuk kelas 9.800. Nah, yang paling tinggi ini offline conveyor kita karena ini langsung mengirimkan batu bara dari stockpile atau dari cluster ke kapal. Ini dengan rating capacity saat ini 4.500 ton per jam. Kita punya 2 stream ya, 2 stream offline conveyor. Jadi double offline conveyor. Itu potensi kerugiannya per 1 jam breakdown untuk 1 stream ini, Bapak Ibu, itu $270.000. Nah, ini kalau offline conveyor down breakdown gitu ya, 5 jam aja itu sudah $1 juta melayang. Nah, maintenance itu pada prinsipnya adalah menjaga kehandalan dan ketersediaan dari aset. Artinya, kalau dia handal dan dia selalu available,
itu dengan sendirinya biaya itu akan turun. Artinya keuntungan perusahaan juga akan naik. Nah, maintenance yang cerdas itu maintenance yang cerdas dan efektif, efisien itu akan menjaga perusahaan tetap sehat, tetap produktif dan tetap kompetitif. Ya di situasi bisnis saat ini ya, competitiveness itu sangat-sangat berperan terhadap survive tidaknya perusahaan. Alhamdulillah KPC ketika batu bara waktu itu terkena badai ya, dari yang awal-awalnya harga seratusan dolar tiba-tiba ngedrop 30 40-an dolar waktu itu, kita langsung banyak berbenah, karena mau tidak mau kalau kita tidak berbenah, kita tidak berusaha semakin kompetitif, ya kita pasti akan kalah, kita akan gulung tikar. Nah, maintenance juga waktu itu sangat berbenah, kita berkontribusi terhadap jutaan dolar saving ya, penghematan yang ada di KPC. Itu rekan-rekan nilai strategis maintenance yang ada di KPC. Nah, sekarang saya cerita pengelolaan dan pemanfaatan data di KPC. Nah, saya akan menampilkan beberapa contoh rekan-rekan ya, bagaimana data-data maintenance itu dikelola di KPC gitu ya. Saya akan mencoba bawakan dari beberapa perspektif gitu ya. Mudah-mudahan ini memberi gambaran kepada rekan-rekan bagaimana data itu ternyata punya banyak perspektif juga, punya banyak sudut pandang untuk dimanfaatkan gitu ya. Ada 3 sih yang coba saya bawakan, mudah-mudahan waktunya cukup ini. Yang pertama, pemanfaatan data untuk optimasi perawatan ban. Ini ilustrasi potongan melintang ban. Ini kebetulan foto ban ini ya, ban unit-unit kecil kayak ban LV gitu ya. Tapi prinsipnya sama, untuk ban kendaraan alat berat juga sama, seperti ini konstruksinya. Jadi terdiri dari karet, sisi luar gitu ya, kemudian ada layer-layer penguatan, terdiri dari kawat atau steel cord di dalam, terus gitu ya, lapis-lapis. Nah, ban di KPC itu merupakan top 5 konsumsi material terbesar. Gitu. Setelah diesel, tadi kalau diesel 2 juta liter per hari, kemudian spare part kalau dari sisi maintenance yang paling besar, dan eksplosif atau bahan peledak. Nah, ban itu ada di posisi keempat. Sebagai gambaran ya, biar ada ilustrasi gitu ya. 1 unit ban alat berat kita untuk yang kelas truk 290 ton itu harganya setara dengan 1 buah mobil Innova lah. Kira-kira $28.000 itu kan sekitar 350 ya harga Innova lah. Nah, karena 1 truk itu kita punya 6 unit ban, artinya ya 1 truk itu seolah-olah mengendarai 6 buah Innova. Itu 1 truk. Nah, dalam prinsip optimasi, ya ini saya pikir prinsip umum juga ya rekan-rekan. Ada prinsip yang berlaku bahwa aktivitas apapun, terutama di bisnis gitu ya, fokuskan usaha pada sesuatu yang berkontribusi paling signifikan. Nah, bahkan kalau di prinsip Pareto kita pernah tahu, kerjakanlah 20% usaha yang akan memberikan 80% hasil. Nah, artinya kita fokus pada sesuatu yang besar, karena kalau sesuatu besar itu bisa kita improve, bisa kita optimasi, maka hasilnya juga akan besar. Nah, lalu pertanyaannya kan tadi kan ban itu sebenarnya cuma posisi keempat gitu ya. Kenapa kok nggak ngambil diesel gitu ya? Kenapa kok nggak ngambil spare part? Atau nggak ngambil eksplosif? Mohon maaf. Nah, dari perspektif maintenance, diesel atau bahan bakar gitu ya, itu dan eksplosif itu tidak berkorelasi langsung terhadap aktivitas maintenance. Ya mungkin yang ada korelasinya bahan bakar lah, dia terkait dengan fuel burn rate atau laju pembakaran dari mesin. Nah, tapi fuel ini dia lebih sensitif terhadap perubahan harga pasar. Kalau harga minyak dunia naik, ya efeknya langsung naik. Kalau 2 juta dolar satu hari, 2 juta liter sehari, harga fuel naik $1 aja, itu sudah impact biaya produksi kita 2 juta dolar. Tapi kalau turun ya juga sama, itu akan menekan biaya produksi sebesar penurunannya itu juga. Nah, kalau spare part itu kenapa kok
eh, ya spare part ini di beberapa bagian itu di tackle gitu ya, artinya disasar juga, terutama spare part yang besar. Nah, tapi seperti yang kita tahu rekan-rekan, satu unit truk misalnya gitulah, itu ada berapa spare part yang di dalamnya? Ada puluhan, ratusan, mungkin ribuan gitu ya. Mulai dari engine, di dalam engine ada spare part piston, ada conrod, ada macam-macam gitu ya. Atau final drive, ada gear-gear, ada shaft, ada housing, dan seterusnya. Nah, itu satu unit truk itu ada ratusan ribuan spare part. Kita mau fokus kemana gitu. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Nah, sedangkan ban ini dia selain nilainya besar, itu ya cuma satu ban gitu ya. Sehingga secara secara prinsip dia lebih visible atau lebih memungkinkan untuk dilakukan optimasi. Nah, tahun 2020 yang lalu KPC membelanjakan sekitar 28 juta dolar untuk ban. Ini setara dengan 11% dari belanja maintenance. Nah, karena ban tersusun dari layer-layer tadi ya, ada karet di bagian atas, ada steel cord bagian tengah, terus sampai ke bagian dalam. Salah satu aspek yang penting terhadap keawetan ban itu adalah menjaga tekanan dan suhu kerjanya. Karena agar ban bisa beroperasi, dia kan harus diisi angin tuh. Nah, meskipun ada juga ban-ban yang dia tidak perlu diisi angin ya. Kita sebut ban pejal atau ban buta. Ini biasa dipakai di forklift ya. Forklift yang bekerja di area-area hazard, banyak material, banyak kerikil itu. Itu biasanya dia akan menggunakan ban-ban buta. Tapi pada umumnya dump truck atau truk pengangkut itu dia menggunakan ban yang diisi angin. Nah, mengoperasikan ban pada tekanan dan suhu yang di luar standar itu akan berpotensi merusak ikatan-ikatan antara lapisan-lapisan ban ini. Nah, bahkan pada pengoperasian ini di KPC ya, pengalaman di KPC, ketika ban itu flat atau tidak ada anginnya atau di bawah pressure standar, itu sifatnya sangat katastrofik. Katastrofik ini artinya ketika ban itu rusak, sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Padahal harganya $28.000. Nah, karena rusak ya sudah kita buang $28.000 itu. Suhu yang terlalu tinggi juga sama akan merusak ikatan-ikatan antara lapisan-lapisan ban itu. Artinya kita harus menjaga suhu performance ban ini ya sesuai dengan rentang yang dipersyaratkan. Nah, dari sini bisa dapat gambaran ya rekan-rekan, pentingnya menjaga tekanan dan suhu kerja dari sebuah ban gitu ya. Nah, bahkan rekan-rekan saking pentingnya mengetahui temperatur, pressure gitu ya dari sebuah ban. Di KPC ini menunjuk puluhan orang untuk sekedar mengukur dan mencatat berapa sih tekanan ban, berapa sih suhu ban. Nah, orang-orang ini disebar di sejumlah fuel station. Jadi ketika truk itu masuk untuk mengisi bahan bakar, orang-orang ini akan mengukur suhunya, mengukur tekanannya. Kemudian dicatat, catatan ini akan diinput atau direkod ke database tire. Nah, setelah sekian tahun kami melakukan aktivitas itu ya, mencatat, kemudian memindahkan ke dalam database, kemudian menganalisis gitu ya. Ternyata kok masih ada beberapa kerusakan ban itu yang tingkat kerusakannya masih tinggi gitu, masih relatif sama, tidak ada perubahan dari tahun-tahun ke belakang sampai tahun sekarang. Ini saya ambil data tahun 2020 ya. Ini kalau dibandingkan dengan data-data tahun sebelumnya ini relatif sama, naik turunnya ya tergantung dari seberapa banyak unit yang dioperasikan. Nah, artinya apa rekan-rekan? Artinya selain temperatur dan pressure, itu berarti masih ada aspek lain yang berpengaruh terhadap keawetan ban. Nah, itu mungkin sudah tercapture, tapi belum bisa di-tackle atau belum tercapture gitu ya. Nah, ternyata dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman maintenance gitu ya, dengan menganalisis dari data kerusakan, misalnya kerusakan shoulder separation ya. Shoulder separation itu seperti ini rekan-rekan. Jadi di bagian bahu ban itu dia mengelupas seperti ini. Atau ada juga cut separation, jadi di bagian tapaknya itu dia terkelupas. Atau ini ply separation, jadi lapisan-lapisannya dia lepas gitu ya.
Nah, yang ini dia sidewall damage. Nah, dari analisis atas kerusakan-kerusakan ini, rekan-rekan, itu diperkuat dengan observasi di lapangan, kemudian dipertajam juga dengan diskusi-diskusi technical advisor dari OEM atau manufaktur urban. Itu kita simpulkan bahwa waktu itu ya, ada indikasi kuat praktik pengoperasian alat atau bagaimana operator itu mengemudikan alat yang kurang sesuai dengan yang seharusnya. Atau juga kondisi site atau environment, kondisi jalan, kondisi dampingan, kondisi loading point, itu yang tidak sesuai dengan standar. Nah, hasil analisis ini kemudian kita paparkan ya kepada rekan-rekan operation. Harapannya dari informasi yang sudah diekstrak, dari knowledge yang sudah diekstrak ini, rekan-rekan operation dan maintenance akan bersepakat untuk mengeluarkan kebijakan baru. Dalam hal ini, mengubah perilaku operator dan memperbaiki kondisi site atau kondisi jalan, kondisi dampingan, dan seterusnya, agar ekspektasinya nanti tingkat kerusakan ini akan berkurang. Nah, sayangnya rekan-rekan ya seperti kebijakan pada umumnya ya. Kalau kebijakan itu mengganggu kenyamanan itu kan kecenderungannya akan ditolak. Sama juga. Jadi waktu itu kita paparkan seperti ini, kita ekspektasi akan ada kebijakan baru. Itu ditolak oleh rekan-rekan operation. Nah, ada sih yang setuju, tapi yang setuju pun ya dia nggak konsisten melaksanakan. Karena ada satu hal yang masih belum bisa mereka yakini, yaitu kan kalau kita perhatikan kerusakan-kerusakan seperti ini nih hanya bisa terjadi kalau dia menginjak sesuatu gitu, misalnya kayak solder separation, cut separation. Ini ketika ban-ban ini menginjak batu atau material-material yang merusak. Gitu. Atau ply separation ini biasanya kecenderungannya karena overheat. Kalau sidewall cut ini biasanya karena dia menyisir tanggul atau dinding. Nah, praktik-praktik operator ini oleh teman-teman operation itu belum bisa diyakini sebagai sesuatu yang terjadi di lapangan. Nah, menurut mereka ya bisa aja ini banyak sebenarnya manufaktur failure gitu ya, product failure. Makanya baru nginjak batu dikit atau baru beroperasi dikit sudah rompal atau sudah cacat seperti ini. Nah, kemudian kita coba tunjukkan juga bagaimana kondisi lapangan gitu ya. Kondisi foto jalan pitnya yang banyak lubangnya, ada batu berserakan gitu ya. Nah, dijawab juga oleh teman-teman operation ya, namanya tambang ya begitu Bapak Ibu. Kalau mau bersih, mulus ya pakai jalan aspal atau di jalan beton. Ya, namanya tambang di seluruh dunia ada lubangnya, ada batunya. Gitu ya. Ya betul juga sih jawaban itu gitu ya. Nah, dan satu hal yang selalu menjadi pegangan mereka adalah apa iya dari sekian ribu operator yang kita miliki semuanya berperilaku seperti itu gitu ya. Sekian tahun membawa kendaraan, sekian tahun berpengalaman membawa unit, apa iya ada batu selalu dia injak, apa ada lubang dia injak saja gitu ya. Nah, itu yang selalu masih menjadi saling lempar antara tim maintenance dan tim operation. Nah, karena sama-sama kekeh dengan pengetahuan masing-masing ya, kalau pengetahuannya tim maintenance ini disebabkan oleh tingkah laku operator yang kurang layak dalam membawa kendaraan, kalau menurut tim operation, oh ini bukan karena operator kami ini bisa saja product failure. Nah, terjadilah status quo tuh selama bertahun-tahun tuh. Nah, di sini saya mau gambarin ya rekan-rekan bahwa terkadang pengetahuan yang sudah diekstrak oleh kita dari mengolah data kerusakan kayak tadi kan, kita mengolah data kerusakan, kita ketahui oh ini karena operator gitu ya. Itu ternyata tidak bisa langsung diimplementasikan untuk menjadi sebuah kebijakan. Karena pengetahuan ini belum disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan. Kayak tadi tuh, maintenance bilang ini karena operation bilang oh bukan. Nah, artinya dua pihak ini belum bersepakat. Nah, lalu bagaimana caranya agar pengetahuan ini bisa diwujudkan menjadi sebuah kebijakan? Nah, caranya adalah dengan membuat pengetahuan tersebut diterima oleh pihak yang berkepentingan, diterima oleh semua pihak. Nah, kemudian di tahun 2019 kemarin, ini baru KPC itu merunning proyek digitalisasi. Nah,
di mana tujuan besarnya adalah monitor kondisi equipment secara real time, rekan-rekan. Nah, ekspektasinya dengan real time ini kan nggak ada delay. Sehingga kalau nggak ada delay, maka action bisa diambil lebih cepat. Action bisa diambil cepat sehingga kerusakan bisa dicegah lebih dini. Nah, salah satu yang disasar waktu itu adalah memonitor kondisi ban. Nah, kemudian di tahun 2020, setahun setelahnya ya, setelah studi, akhirnya kita install sekitar 10 set waktu itu di 10 unit truk kita dari berbagai jenis ya. Ada truk yang Euclid kelas 290 dan juga di Caterpillar. Nah, sensor ini rekan-rekan, ini akan memonitor atau mengukur berapa tekanan yang ada di dalam ban, berapa suhu operasi ban gitu ya. Kemudian mengirimkannya secara real time ke server atau ke web aplikasi kami. Nah, harga sensor ini satu setnya ya, satu set berarti itu satu truk itu sekitar $12.000. Nah, ini outputnya rekan-rekan. Jadi data-data yang dikirim oleh sensor-sensor tadi itu akan diterima oleh server, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga memunculkan chart seperti ini. Nah, karena datanya dikirim secara real time, maka proses analisisnya akan menjadi lebih cepat. Ya misalnya nih tiba-tiba muncul alert gitu ya, atau muncul peringatan, banmu itu bekerja atau pressure banmu turun tuh, ada masalah berarti gitu kan. Nah, itu muncul real time juga sesuai dengan kapan keterjadiannya gitu. Ataupun ada delay ya, tergantung delay dari network gitu ya, sama delay pemrosesan. Nah, dari menganalisa pembacaan sensor ini pula kita bisa tahu Bapak Ibu, rekan-rekan, bagaimana perilaku operator dalam mengemudikan kendaraan-kendaraan truknya gitu ya. Dan kita bisa juga mendeteksi, memprediksi gitu ya, kondisi jalan gitu ya. Nah, caranya gimana? Ketika ada perubahan pressure yang sifatnya impulsif gitu ya, tiba-tiba melonjak tinggi, nah itu sudah hampir bisa dipastikan ban itu entah dia menginjak batu atau dia menginjak lubang. Nah, hasil dari analisis inilah kita paparkan kepada teman-teman operation. Nah, setelah kita paparkan itulah baru teman-teman operation yakin, oh iya memang ada masalah nih di operation kami ini, operator-operator kami ini. Artinya fakta itu sudah mereka sepakati, sudah mereka yakini. Ya. Nah, setelah kedua pihak bersepakat, barulah kebijakan tadi ya, kebijakan untuk mengubah perilaku operator gitu ya, itu bisa berjalan dengan lebih mudah, lebih lancar gitu ya. Nah, ini bagaimana proses pengelolaannya ya. Jadi dari TireSense dikirim ke server, kemudian dari server muncul alert nanti gitu kan. Kemudian tim engineer itu akan mengeluarkan perintah kerja gitu ya. Perintah kerja untuk perbaikan atau inspeksi untuk memastikan apa sih penyebab abnormality atau peringatan itu gitu ya. Nah, setelah dieksekusi nanti ada feedback. Nah, akhirnya kasusnya atau peringatan itu terselesaikan. Nah, dengan menggunakan teknologi yang real time ini, itu sangat useful, rekan-rekan, sangat powerful gitu ya. Karena informasi peringatan itu bisa diperoleh dengan lebih cepat, sehingga early warning itu bisa muncul tentunya dengan setting algoritma tertentu ya. Itu bisa muncul sehingga tindak lanjut itu bisa dilaksanakan dengan lebih cepat pula. Artinya mencegah kerusakan lebih dini. Nah, sebagai informasi per 2021 bulan Maret kemarin saya dapat update dari 10 unit yang diuji cobakan itu kita sudah berhasil men-saving atau melakukan penghematan sekitar $128.000. Ya kalau hitung-hitungan dagang gitu ya, tadi kita mengeluarkan modal 12.000 per set, kita pasang 10 unit 120.000, 1 tahun kita sudah dapat 120.000 ya, sudah balik modal, sudah untung malah. Nah makanya berkaca dari itu, KPC saat ini menerapkan atau menginstal 64 set TireSense ini di 64 truk dan akan diekspansi ke seluruh truk yang beroperasi.
Nah, selain Tiresen, rekan-rekan, di KPC itu juga kita memanage data-data secara real time yang lain gitu ya. Ada data engine, ada data suspensi, transmisi, torque converter, data-data hidrolik ya. Ini yang warna hitam ini dia ada di mechanical truck ya. Truk-truk yang beroperasi secara mekanikal gitu ya. Ada final drive, ada engine, ada transmisi dan seterusnya gitu. Nah, ini nanti di sesinya Pak Wiwin, ini semuanya di-maintain oleh Pak Wiwin ya, mechanical truck ini. Kemudian kalau yang warna merah, ini adalah electric drive truck. Jadi truk-truk yang dijalankan atau ditenagai oleh elektrik. Jadi di dalam truk itu ada generatornya, pembangkit listrik gitu ya. Ada juga motor-motor penggerak atau mobil motor gitu. Nah, ini saat ini di KPC ini dibawahi oleh timnya Pak Sahirul Alim. Nah, saya nggak tahu sih nanti Pak Wiwin dan Pak Sahirul Alim akan menyampaikan materi bertopik apa, tapi yang warna hitam dan warna merah ini, warna hitam dan merah ini ada di bawahnya Pak Wiwin, yang warna merah ini khusus di tempatnya Pak Sahirul Alim. Nah, kalau yang warna hijau ini untuk fix plan ya. Kita punya fix plan juga, ada crusher, ada ship loader, boiler, turbin generator. Nah, boiler, turbin generator ini ada di power plant KPC. Nah, data yang bisa diperoleh dan diolah lebih cepat itu lebih memiliki nilai tambah dibandingkan data yang tertunda. Ya, gambarannya tadi ya, pengetahuan sudah diekstrak, oh ini karena operation gitu ya. Nah, tapi karena kita nggak bisa membuktikan, karena selalu datang terlambat gitu ya, pasti kerusakannya terjadi belakangan gitu ya, setelah menginjak batu lah baru terjadi kerusakan. Nah, kerusakan itu berkali-kali menginjak akhirnya rusak, nah itu kita sampaikan ya, operation akan memiliki argumen seperti itu. Nah, tapi ketika real time itu sudah muncul, sudah bisa kita ekstrak gitu ya, akhirnya teman-teman operation sudah bisa memahami, oh iya, nah, inilah nilai lebihnya ketika data atau informasi itu bisa didapat dengan lebih cepat. Nah, di contoh yang kedua ini saya akan gambarkan juga bagaimana pengelolaan data yang tertunda gitu ya. Dampak nyatanya pengelolaan data yang tertunda. Nah, ini saya masih mengambil tema tentang ban ya. Nah, kalau yang ini hasil dari audit saya rekan-rekan. Nah, di KPC itu ban-ban yang rusak itu tidak langsung dibuang. Nah, ban yang rusak itu akan diinspeksi dulu gitu ya. Nah, kalau masih layak, dia akan diperbaiki. Nah, perbaikan ini dilakukan oleh kontraktor ya, rekan-rekan. Jadi KPLC itu punya banyak kontraktor, salah satunya yang bertugas untuk memperbaiki ban. Nah, tentunya dengan harga yang sudah disepakati harga kontrak. Nah, setiap aktivitas perbaikan ini dicatat ya, catat penggunaan resource-nya, mulai dari orangnya berapa orang yang bekerja, berapa lama dia kerja, alat-alat apa yang digunakan, material apa yang dikonsumsi atau dihabiskan. Nah, ini format record-nya ya, hard copy gitu ya. Jadi ada kertas catatan yang mencatat tadi material, orang, dan peralatan-peralatan. Nah, data ini rekan-rekan itu semuanya tersedia. Nah, sayangnya tersedianya itu tidak di KPC. Nah, jadi data ini dimiliki oleh kontraktor yang melaksanakan pekerjaan. Nah, bentuknya pun masih hard copy. Nah, data ini tidak pernah diolah sebelumnya, tidak pernah dicoba untuk diekstrak apa sih pengetahuan yang terdapat di dalamnya sehingga bisa memunculkan kebijakan strategi maintenance lain gitu ya, maintenance baru gitu. Itu tidak pernah dilakukan. Nah, hingga waktu itu saya coba lakukan analisis terhadap data ini gitu ya. Nah, ternyata rekan-rekan, dari data-data ini itu tersimpan knowledge atau pengetahuan yang sangat bernilai untuk improvement dari aktivitas maintenance perawatan. Nah, ini waktu itu yang saya dapatkan gitu ya. Jadi kalau di standar pekerjaan kontrak gitu ya, satu kali pekerjaan perbaikan ban itu akan mengkonsumsi jumlah tambalan gitu ya, artinya tambalan samalah kayak tambalan ban-ban sepeda gitu, ban motor atau mobil, itu menggunakan 3 unit atau 3 pieces. Nah, aktualnya ternyata dari sekian banyak laporan yang saya olah gitu ya, itu kebanyakan kurang dari 3 unit. 86% bahkan dari populasi itu kurang dari 3 unit. Jumlah karet dan gam ini kayak semacam layer-layer karet gitu ya. Itu dalam kilogram ya.
itu diestimasi atau standar kontraknya itu adalah 35 kg per sekali perbaikan. Nah, aktualnya ternyata ada yang 3, ada yang maksimum 30 kg. Artinya selalu di bawah kebutuhan, di bawah standar. Jumlah lem yang dikonsumsi juga diestimasi kita membutuhkan 4 kaleng setiap perbaikan, ternyata aktualnya nggak sampai 4 kaleng. Hanya 0,2 atau 1,5 kaleng saja. Tenaga kerja juga begitu. Nah, dari sekian kali olah data gitu ya, kita pastikan juga, kita interview juga dengan pihak-pihak yang mengerjakan pekerjaan, itu kita dapatkan bahwa kita sebenarnya atau KPC itu memiliki potensi efisiensi sebesar 22% dari aktivitas ini. Nah, 22% ini rekan-rekan itu kalau kita rupiahkan gitu ya, dari sejak kontrak itu dijalankan sampai dengan saat saya melakukan audit itu senilai hampir 3 miliar rupiah. Artinya kita kehilangan kesempatan ya untuk melakukan penghematan senilai 3 miliar ini. Hanya karena kita terlambat mengekstraksi sebuah knowledge yang terdapat di dalam data-data tadi itu. Padahal data itu ada tersedia gitu ya. Tinggal kita olah, kita kelola gitu ya. Kita manfaatkan untuk diambil knowledge-nya. Nah, ini ada quote yang bagus ya. The most dangerous kind of waste is the waste we do not recognize. Ini kalau kita terapkan juga di data gitu ya. Data itu bisa sangat berharga, bisa juga tidak berharga. Ya, kapan data itu tidak berharga? Ya, ketika kita melihatnya itu tidak berharga. Kalau data itu kita melihatnya sesuatu yang valuable, tinggal kita ubah perspektifnya, kita eksekusi gitu ya. Ya, data itu ternyata bisa menjadi sesuatu yang sangat useful, sangat powerful. Itu dimensi yang kedua tadi ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir ya, udah 1 jam lebih ternyata. Nah, ini yang terakhir, saya akan mencoba menggambarkan pengelolaan dan pemanfaatan data di KPC, cuma kali ini dimensinya agak berbeda ya. Nah, kalau yang sekarang saya akan gambarkan di power plant. Kalau tadi dua-duanya kasusnya ada di mobile plant gitu ya. Mobile plant, kalau yang ada di plant. Nah, KPC, rekan-rekan, Bapak Ibu, itu mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU ya, dengan kapasitas 3 kali 18 MW. Nah, output dari pembangkit ini ya digunakan untuk mensuplai energi operasional ya, operasional pabrik, operasional bengkel, kantor, dan seterusnya. Ya, pembangkit kita sama seperti pembangkit-pembangkit di luar sana ya. Ada turbin, ada boiler, ada water cooling, ada control room, kemudian ada feeder untuk mensuplai batu baranya dan seterusnya. Nah, aktivitas perawatan yang dilakukan oleh KPC itu disupervisi oleh departemen, namanya departemen PGTM ya, Power Generation and Transmission Maintenance. Nah, bertindak sebagai pekerja lapangannya itu adalah kontraktor. Ya, kita memang banyak melibatkan kontraktor dalam aktivitas-aktivitas kita, terutama aktivitas perawatannya. Nah, waktu itu kita coba olah data jam kerja. Nah, ini jam kerjanya si karyawan kontraktor, rekan-rekan. Dari data jam kerja ini saya ambil 8 bulan waktu itu ya. Ternyata ada informasi yang menarik gitu ya. Ada knowledge yang menarik, ada pengetahuan yang menarik. Ternyata jam lemburnya karyawan-karyawan itu hampir separuh dari total jam kerja mereka gitu. Atau secara rata-rata 44%. Artinya mayoritas pembayaran yang kita lakukan kepada mereka itu sebenarnya untuk membayar jam lembur gitu ya. Atau sebagian besarnya untuk membayar jam lembur. Nah, olah data yang lebih lanjut gitu ya. Tadi kan jam lemburnya banyak tuh. Nah, olah data yang lebih lanjut terhadap laporan jam kerja, laporan aktivitas harian, catatan perintah kerja atau WO-nya, kemudian data-data pelengkap lain. Kami temukan bahwa ternyata rata-rata jumlah jam kerja ini secara bulanan ya.
untuk posisi-posisi atau level-level karyawan kontraktor itu sebenarnya secara aktual dia jauh lebih sedikit daripada yang dia klaim gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya kita lihat di tabel ini ya, secara minimum jam kerja, minimum ini artinya kita menghitung dari jadwal kerja mereka ya, roster mereka. Dalam 1 bulan itu rata-rata untuk posisi welder itu harusnya 184 jam kerja gitu ya. Nah, secara aktual catatan pekerjaan itu ternyata hanya 107 jam mereka bekerja. Ya sisanya nggak tahu dipakai untuk apa. Bisa untuk mungkin tidur, mungkin untuk main game, mungkin untuk ya macam-macam lah. Nah, tapi menurut catatan Fingerprint itu mereka bekerja selama 252 jam rata-rata sebulannya untuk welder ya. Nah, tapi klaim kontraktor 279 ya. Kalau selisih dari kontraktor klaim dengan Fingerprint ini bisa jadi karena data Fingerprint offline atau kontraktor memang sengaja nggak melakukan Fingerprint gitu ya. Karena mungkin terlambat, kalau terlambat kan mereka akan ada pemotongan tuh. Adalah terlambat, saya nggak usah Fingerprint, nanti tinggal dicatat manual saja. Nah, tuh. Artinya apa? Artinya eh, ada gambaran ketidakefektifan dari proses supervisi ya, supervisi pengawas-pengawas kita ya. Karena catatan mereka hanya 107 jam, tapi secara finger 252. Berapa besar ini waste-nya? Berapa besar ini tenaga kerja atau jam kerja yang tidak teroptimalkan? Dan juga ketidakefisienan. Ya kalau misalnya sebenarnya aktualnya kerja 107 jam gitu ya, kita bayar 279 ya, kita bayar waste banyak sekali. Nah, namun demikian rekan-rekan yang menarik adalah meskipun jam kerja aktualnya itu di bawah dari minimum gitu ya, itu ternyata semua aktivitas maintenance yang diwajibkan kepada mereka itu semuanya terdeliver 100%. Dan operasional dari PGTM artinya secara performan dari pembangkit itu sendiri itu tidak ada masalah. Artinya tidak ada isu dengan maintenance gitu. Dengan porsi yang segini, yang lebih kecil daripada harusnya mereka berikan, itu ternyata tidak ada masalah dengan aktivitas maintenance, semuanya terdeliver 100%. Nah, kalau berkaca dari knowledge ini gitu ya, kira-kira kebijakan apa yang bisa diambil gitu ya, atau bisa dirumuskan dari ini. Nah, waktu itu kita sempat mau melaksanakan kebijakan ini gitu ya. Lakukan ya sudah kalau gitu jam kerjanya kita tetapkan aja sesuai dengan aktual rata-rata gitu ya. Untuk welder ya udah 1 bulan 107 jam aja gitu ya. Untuk foreman 160 gitu ya. Untuk mekanik 140 gitu atau elektrik 220 jam sebulan gitu ya. Nah, tapi ternyata rekan-rekan Bapak Ibu, situasi ini belum memotret secara utuh kondisi lapangan gitu ya. Nah, karena setelah kami itu menginterview beberapa karyawan kontraktor, nah kami dapatkan jawaban nih, kenapa kok mereka banyak mengklaim jam lembur gitu ya. Ya mereka aktualnya masuk gitu ya, karena kalau lihat dari data Fingerprint ya mereka memang finger in-nya sesuai dengan jadwal, out-nya juga sesuai dengan klaim mereka gitu ya. Makanya setelah Fingerprint jam kerja mereka tinggi gitu ya dibanding dengan aktual aktivitasnya. Nah ternyata rekan-rekan, karyawan-karyawan kontraktor ini menggunakan jam lembur itu untuk menutup kekurangan besaran gaji agar sama seperti semula. Nah, jadi ada cerita gitu ya. Ternyata karyawan-karyawan tersebut itu ya, karyawan-karyawan yang di-hire untuk melaksanakan aktivitas maintenance di PLTU itu sebelumnya adalah karyawan-karyawan yang di-hire KPC untuk bekerja dalam proyek konstruksi ya. Jadi waktu membangun power plant, karyawan-karyawan ini sebagai karyawan untuk konstruksi. Nah, setelah power plant selesai berdiri, aktivitas selanjutnya adalah aktivitas maintenance. Nah, dengan menimbang bahwa karyawan ini punya experience, karyawan ini punya kedekatan historis gitu ya. Karyawan ini sudah familiar gitu ya. Nah, maka karyawan-karyawan ini di-hire oleh si kontraktor pemenang tender untuk aktivitas perawatan itu sebagai karyawan yang akan nantinya merawat power plant itu gitu ya. Nah, karena perubahan status dari yang tadinya mengerjakan project menjadi aktivitas maintenance, ada penurunan revenue-nya dari si karyawan. Nah, ternyata ini berdampak kan. Yang namanya
Misalnya tadinya terima gaji 10 juta menjadi tiba-tiba 5 juta, itu kan dampaknya lumayan kan. Nah, seperti itulah yang terjadi. Nah, akhirnya untuk menutup penurunan itu, mereka ya mengklaim jam lembur. Artinya banyak pekerjaan-pekerjaan ini itu dikerjakan di jam lemburnya. Gitu ya. Jadi jam lemburnya digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu bisa dikerjakan di waktu normalnya. Nah, inilah ketidakefektifan dari supervisi, ketidakefisienan itu terjadi. Nah, data ini tentu informasi itu ya nggak serta-merta kita terima ya. Kita cek juga ke bagian penggajian, benar nggak sih kontraktor gitu ya. Oh, ternyata memang confirm faktanya seperti itu. Nah, dari potret yang sudah utuh inilah akhirnya kebijakan yang dikeluarkan adalah ini rekan-rekan. Jadi waktu itu yang kita putuskan adalah tingkatkan leadership dari supervisor agar aktivitas layanan terhadap KPC optimal sesuai dengan yang dibayar. Artinya kalau mereka mengklaim 279 jam kerja atau 285 jam kerja setiap bulannya, ya 285 ini sebisa mungkin dioptimalkan untuk aktivitas perawatan. Nah, ini akan mendrive kreativitas dari supervisor atau dari superintendent dan manajer di area itu untuk menciptakan aktivitas-aktivitas baru, aktivitas-aktivitas maintenance yang sekiranya bisa dilakukan untuk agar jam kerja itu optimal. Sambil kita evaluasi sedikit-sedikit perlahan-lahan itu juga kita kurangi gitu ya jam lemburnya agar bisa menemui titik optimumnya. Nah, yang mau saya gambarkan dari ilustrasi ini, rekan-rekan gitu ya. Nah, terkadang menggunakan ekstraksi data saja, itu memang keputusan sudah bisa diambil ya. Kebijakan atau policy itu sudah bisa diambil. Nah, pada kasus ini sebenarnya kita tidak salah juga kalau kita milih opsi pertama gitu ya. Kita potong aja jam kerjanya sesuai dengan jam kerja aktual gitu ya. Namun, seorang leader itu ternyata tidak dituntut untuk sekedar bertindak dengan benar, namun juga harus bijak. Nah, kalau di pepatah Jawa itu ada istilah lelaku iku ora cukup mung bener, ning kudu bener. Jadi bener itu di atasnya bener. Nah, bijak itu lebih diutamakan dibanding dengan kebenaran. Nah, ini tantangan-tantangan yang ada di KPC terkait dengan pengelolaan dan manfaatan data gitu ya. Saat ini banyak data yang masih berupa hard copy di KPC, sehingga membutuhkan effort untuk mendigitalkannya ya. Ya kayak tadi laporan-laporan itu masih berupa hard copy, artinya kan harus diinput ke dalam database agar bisa dikelola dengan atau dianalisis menggunakan komputer. Nah, beberapa catatan bahkan tidak dimiliki sendiri oleh kita KPC gitu ya. Ada yang tersimpan di server milik manufakturer atau pabrik gitu ya. Ada juga yang tersimpan di kontraktor atau bahkan kita tidak punya catatan sama sekali baik KPC maupun kontraktor. Jadi tidak ada catatan pekerjaan sama sekali. Ini juga tantangan di tempat kami karena dengan luasnya area, banyaknya jenis aktivitas itu menjadi tantangan untuk mencatat segala aktivitas gitu ya. Nah, yang terakhir ini belum terintegrasinya database antara equipment head dengan enterprise resource management. Bahkan equipment head sendiri itu ada banyak tadi ya, ada FIMS, ada Comtrack dan sebagainya. Nah, di digitalisasi 2019 kemarin itu arahnya sebenarnya sudah akan mengintegrasikan ya. Tapi ini dari sisi database equipment head. Jadi nanti dari sekian banyak equipment head itu nanti akan dibuatkan sebuah API ya, Application Peripheral Interface. Jadi akan dibaca data-datanya dan ditampilkan dalam satu buah aplikasi yang merekod semua database gitu ya. Artinya tidak perlu membuka banyak aplikasi, cukup satu aplikasi untuk memonitor semua kondisi equipment health di KPC. Nah, ini penutup kesimpulan dari saya. Data sangat reliable atau sangat handal ketika akan digunakan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan. Asalkan itu tadi, data itu harus memenuhi 4 aspek, yaitu lengkap, akurat, relevan, dan timely, atau data itu masih fresh. Nah, proses mengekstraksi data menjadi informasi, pengetahuan, dan berujung pada akhirnya nanti kebijakan itu sebenarnya adalah proses untuk memberikan nilai tambah terhadap data. Gitu ya. Seperti kita lihat tadi, secara volume semakin data itu diproses, itu akan berkurang, gitu kan. Tapi secara nilai dia akan semakin meningkat.
Nah, ternyata ada banyak dimensi pemanfaatan data ya. Nah, dimensi ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan dari suatu kebijakan atau menentukan juga pilihan kebijakan yang akan dibuat, kayak misalnya tadi gitu kan di kasus apa namanya tire gitu ya, data yang terlambat masuk atau terlambat diolah itu seperti itu dimensinya. Kemudian di kasus power plant tadi data dari sisi leadership ternyata juga memiliki apa namanya dimensi gitu ya. Artinya berpijak kepada data itu sesuatu hal gitu ya, tetapi ada juga faktor-faktor lain yang harus dikonsider. Nah, itu sharing dari saya, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran gitu ya kepada rekan-rekan terkait bagaimana data dan pemanfaatannya di KPC sama dimensi-dimensi terkait pengelolaan dan pemanfaatan data. Akhir kata dari presentasi saya, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Nah, selamat pagi Bapak, dan kali ini kita ada di sesi tanya jawab. Langsung saja pertanyaan pertama sudah ada di kolom komentar, saya akan bacakan Bapak. Pertanyaan dari alumni dari Mas Nandang, untuk saat ini bahan bakar di KPC apakah sudah dipakai biodiesel B30 atau B50? Ada dua pertanyaan nih Pak. Kemudian apakah ada efek pengguna bahan bakar tersebut terutama pada bagian engine dan fuel system? Terima kasih. Oke. Ini modelnya langsung pertanyaan saya jawab, pertanyaan jawab gitu ya. Ya, begitu Bapak. Baik, terima kasih. Pak, siapa tadi yang menanya? Mas Nandang. Oh, Mas Nandang. Ada sebenarnya, tapi kebetulan saya nggak bawa datanya ya. Datanya masih ada di tim maintenance gitu ya. Tapi update terakhir yang saya dapatkan, KPC itu sudah B30 ya, Bapak Ibu. Ada beberapa yang statusnya trial gitu ya. Nah, sisanya itu kalau nggak salah B20 atau B25. Tapi memang kita akan mengarah ke B30. Kalau ditanya efeknya apa, ya efeknya ada gitu ya. Karena namanya biodiesel itu kan tidak murni diesel ya. Dia ada campuran bahan bakar apa namanya? Organik, bukan organik, apa sih namanya? Ya bahan bakar campuran dari ini kan ya, bionya gitu. Nah, ini efeknya ke performa engine, ke FBR juga ada gitu ya. Nah, tapi untuk detailnya saya mohon maaf nggak bisa menyampaikan datanya ya. Tapi mungkin nanti di sesinya Pak Wiwin ya, karena beliau kan membawahi banyak tuh alat-alat berat di KPC ya, mulai dari truk ya, truk yang mekanikal maupun elektrikal, itu bisa ditanyakan lebih lanjut. Tapi secara efek itu ada, ya. Tinggal seberapa signifikan sampai di titik mana itu bisa acceptable untuk diterima, nah itu bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin nanti di sesinya Pak. Oke. Terima kasih Bapak Priyo, semoga menjawab ya Mas Nadang. Untuk teman-teman saya ingatkan ketika ada boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar dengan format kelas atau alumni _ nama. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Imam, izin bertanya untuk pembaruan strategi tas perawatan dalam kurun developer unit di KPC dilakukan berapa tahun sekali ya Pak? Terima kasih. Mohon maaf, tadi gimana pertanyaannya? Nah, saya bacakan sekali lagi ya Pak. Izin bertanya untuk pembaharuan strategi tas perawatan dalam kurun developer unit di KPC dilakukan berapa tahun sekali ya Pak? Terima kasih. Developer unit ini maksudnya apa ya? Saya kurang paham ya arah pertanyaannya. Mungkin yang bertanya boleh open mic saja tuh, agar Mungkin kepada Mas Imam boleh open mic atau boleh memberikan pertanyaan lebih lengkap di kolom komentar agar Bapak Priyo tahu. Dan juga teman-teman boleh saya mengingatkan kembali untuk tetap mengisi ring presensi yang ada di kolom komentar dan juga untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar dengan format yang ada gitu. Apakah Mas Imam masih berada di room? Sebentar saya cek dulu Bapak. atau maksudnya ini ya, update terhadap strategi perawatan gitu kan maksudnya? Mungkin Bapak, silakan dijawab. Kalau arahnya ke situ pertanyaannya, jadi sebenarnya di dalam ilmu maintenance ini yang saya tahu ya, itu update terhadap strategi maintenance itu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan menyesuaikan dengan
strategi bisnis dari perusahaan gitu ya. Nah, kalau di KPC itu kita mengupdate dari yang sebelumnya condition based mengarah kepada predictive maintenance itu dilakukan sehingga saya tahun 2000 seberapa waktu itu ya, 2016-an kalau tidak salah waktu itu. Nah, itu kita sudah menggali sudah study gitu ya. Bagaimana sih untuk mengarah menjadi predictive maintenance. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah dengan mendigitalisasi beberapa data-data itu ya. Ya kayak data equipment health itu kita digitalkan, kan ekspektasinya ketika data diterima dengan lebih cepat, lebih real time itu proses prediksi terhadap kondisi equipment health itu bisa didapatkan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang saya tahu ya, tidak ada rumus baku gitu ya. Berapa tahun sekali, apakah setiap setahun sekali ya harus diupdate, itu tidak, tapi yang menyesuaikan dengan perkembangan dan strategi bisnis dari perusahaan itu. Oke. Apakah Mas Irfan pertanyaan sudah merasa terjawab? Oke, sudah, terima kasih. Terima kasih Bapak Priyo. Selanjutnya ini pertanyaan dari saya sendiri, tetapi sebelum itu ini sepertinya pertanyaan terakhir jika tidak ada lagi yang bertanya. Saya mengundang teman-teman untuk open cam karena kita akan berfoto bersama. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, saya membaca CV Bapak yaitu untuk mengevaluasi risiko pada setiap bisnis. Kira-kira tantangan apa yang dimiliki seorang engineers, kan seperti yang kita lihat CV Bapak adalah tamatan seorang teknik dan bekerja di bagian yang lumayan ada bisnis. Tantangan apa yang pertama kali Bapak miliki begitu kira-kira? Dan apakah seorang engineers bisa melakukan hal itu begitu kira-kira, Bapak? Oke. Saya selalu suka ya ketika ada orang bertanya terkait dengan tantangan ke depan gitu ya. Tapi saya beri gambaran seperti ini ya rekan-rekan. Engineer itu pada prinsipnya adalah orang yang harusnya selalu survive di setiap situasi. Kenapa? Karena basicnya engineer itu adalah rasa keingintahuan, curiosity. Jadi engineer itu normalnya gitu ya, normalnya engineer itu akan selalu bertanya, loh ini kenapa bisa begini sih? Karena logic thinkingnya itu selalu dipaksa untuk berpikir gitu ya. Oh ini misalnya nih, kayak misalnya, oh engineku kok berasap, kenapa kok keluarkan asap? Oh ternyata ada masalah di pistonnya misalnya, kompresinya bocor. Kenapa kok bocor gitu ya? Oh ternyata bahan bakarnya bermasalah atau ternyata pelumasnya bermasalah. Engineer itu selalu dipaksa untuk berpikir seperti itu, selalu ingin tahu gitu ya. Nah, dengan rasa ingin tahu yang tinggi itu, maka engineer itu sudah seyogyanya akan memperkaya diri dengan pengetahuan gitu ya. Nah, ini juga saya selalu mengingatkan gitu ya kepada, kan saya juga beberapa kali dapat mahasiswa yang kerja praktek atau magang di KPC gitu ya. Saya selalu mengingatkan mereka ya, kalian masih muda, terus pupuk semangat untuk memperkaya diri, memperkaya pengetahuan. Karena pada akhirnya nanti yang akan menyelamatkan seorang engineer itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki gitu ya. Nah, kalau ditanya tantangan apa yang saat ini paling besar adalah tantangan mengalahkan kemalasan diri sendiri. Itu sebenarnya tantangan terbesar semua orang sebenarnya gitu ya. Tapi kalau di dunia bisnis gitu ya, engineer saat ini didorong untuk tahu atau setidaknya mengerti gitu ya, mengenal tentang data analitik, data science gitu ya. Engineer itu harus tahu tentang itu gitu ya. Ya mulai dari belajar bagaimana sih mengelola data itu harus diapain, tools pengolah data itu apa gitu ya. Gambaran paling sederhana ya, saya 2010 masuk KPC ya. Ternyata dari sekian banyak ilmu teknik, ini saya tidak bermaksud mengkerdilkan ilmu teknik gitu ya. Tapi dari sekian banyak ilmu teknik yang saya pelajari gitu ya. Ternyata pada akhirnya ilmu yang akan berlaku terus-menerus gitu ya, ilmu analitik. Nah, waktu itu ilmu analitik yang harus saya kerjakan atau saya terapkan di perusahaan waktu itu adalah analisis data. Nah, karena analisis data ya mau nggak mau waktu itu toolsnya masih terbatas ya. Saya waktu itu masih menggunakan Excel. Jadi kalau di sekolah teknik kita menggunakan mungkin di AutoCAD gitu ya. Nah, AutoCAD di beberapa bagian masih terpakai gitu ya. Nah, ternyata di perusahaan itu Excel sangat powerful.
Nah, tapi nanti ke depan ketika apa namanya rekan-rekan mungkin nanti masuk ke dunia kerja gitu ya, atau dunia bisnis sekalipun, itu arahnya semuanya mengarah ke data. Makanya di salah satu bulletin yang dikeluarkan oleh Deloitte, kalau saya tidak salah ingat, itu dia menyebutkan profesi yang paling seksi gitu ya. Kalau kita bilang seksi itu artinya paling banyak diminati, paling paling berprospek di masa depan itu adalah profesi yang terkait dengan pengelolaan dan manajemen data. Itu sih, artinya data scientist, data engineer itu sangat 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 harus atau sangat sangat dibutuhkan di kondisi bisnis mendatang. Gitu. Oke, terima kasih Bapak. Dan ini mungkin maaf Bapak, ternyata ada pertanyaan lagi. Dan pertanyaan dari RM2 yaitu Mas Pinten, izin bertanya bagaimana upaya maintenance terhadap sektor engine maupun part yang ada di KPC yang efektif dan efisien. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Pertama dari sisi efisiensi dulu ya. Efisiensi itu kalau di KPC kita punya lini bisnis yang disebut dengan komponen manajemen. Nah, aktivitasnya ada dua yang besar gitu ya, yaitu memanage ketersediaan apa namanya suku cadang, bukan suku cadang, routable. Routable itu artinya ketika ada yang turun berarti kan harus ada yang naik nih. Nah, berapa kebutuhan routable untuk menjaga agar alat itu tetap bisa beroperasi tanpa perlu delay waktu yang lama. Nah, itu tugasnya komponen manajemen. Sama yang kedua, dia merekondisi komponen. Nah, dari aktivitas merekondisi inilah KPC banyak tertolong gitu ya. Kalau misalnya sebagai gambaran, nah, katakanlah dikerjakan oleh OEM atau manufakturer gitu ya, harganya 500.000 sekali rekondisi, 500.000 dolar gitu ya, atau mungkin 6 miliar gitu ya. Ketika dikerjakan sendiri oleh kita, itu harganya bisa turun hampir separuhnya. Nah, ini sangat 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 membantu gitu ya. Nah, kenapa kok bisa turun? Karena saat ini gitu ya, dunia itu sudah sangat dinamis gitu ya. Kalau dulu mungkin beberapa spare part itu hanya tersedia di OEM gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak kompetitor-kompetitor di pasar sana yang bisa menyediakan bahan-bahan atau spare part-spare part. Saya tidak bilang apa namanya pengganti gitu ya, tapi lebih ke substitusi gitu ya. Artinya secara kualitas mungkin dia akan turun sedikit gitu ya, tapi masih masuk ke dalam rentang berapa umur ekspektasi yang diharap dari penurunan kualitas itu sampai masih titik optimum atau titik acceptable dari operationnya. Gitu rekan-rekan. Jadi ada dua hal yang dilakukan, kita merekondisi komponen sendiri, terus yang kedua kita melakukan efisiensi dari mengganti yang part-part OEM menjadi part non OEM. Begitu. Oke, terima kasih Bapak. Kiranya menjawab ya Mas Bintan. Kita selanjutnya sepertinya pertanyaannya sudah tidak ada lagi. Kita memasuki foto bersama. Kepada teman-teman, Mas, Mbak, dan juga Bapak, boleh banget untuk open cam agar kita berfoto bersama. Kita tunggu 3 menit. Oke, kita tunggu 1 menit lagi teman-teman. Oke, sepertinya beberapa sudah open cam. Saya pandu dari sini ya teman-teman. 1 slide pertama, kita ada 3 slide. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Bapak Priyo Widodo yang udah mau menyempatkan waktunya memberikan ilmu yang
banyak sekali kepada teman-teman di Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Saya melalui panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dosen yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di perkuliahan umum kali ini. Saya berharap perkuliahan umum kali ini dapat berjalan dengan efektif dan juga dilakukan secara konsisten. Saya Marhipu Immanuel Huta Gaul mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak. Ya, Oke, Pak Priyo, selamat siang Pak Priyo. ya, selamat siang Pak. Mohon maaf saya tadi pagi tidak bisa membuka karena memang ada beberapa agenda menikah sehingga tidak bisa membuka Pak Priyo. Mohon maaf sekali dan mewakili Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Priyo yang sudah mengisi acara kuliah umum ini dan nanti ini adalah menjadi kuliah umum yang berseris dari teman-teman dari KPC. Nanti setelah ini ada lagi begitu. Dan saya berharap ini bisa menjadi kerjasama real kita antara KPC dan UGM dan bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada adik-adik mahasiswa sehingga saya kira tadi cukup menarik dari tadi. Mungkin banyak sekali adik-adik yang belum walaupun kuliahnya mengambil alat berat begitu ya, tetapi insight-insight yang cukup luar biasa dari Pak Priyo tadi, termasuk mulai kepikiran juga, oh ternyata di sana juga ada IoT dengan cara tadi, ada suatu peralatan untuk mendeteksi, bahkan hanya ban pun harus ada pendeteksi, karena kalau ban alat berat harganya luar biasa ya Pak Priyo ya, dan itu menjadi kalau tidak dikelola dengan baik ya, jadi begitu. Jadi ini tambahan-tambahan nanti sehingga harap mahasiswa itu sudah mulai terbuka terhadap tambahan-tambahan ilmu-ilmu baru termasuk tadi pengolahan data. Ya kalau dulu menggunakan Excel sampai sekarang mungkin ada Tableau, ada yang lain-lain itu bisa digunakan untuk melakukan. Nah ini saya berharap mahasiswa juga mulai mencari tambahan-tambahan pengetahuan yang ada di luar sana sehingga tadi pengelolaan data ini menjadi salah satu profesi yang sangat menarik dan engineer harusnya masuk ke harus paham sekali dengan bagaimana cara mengambil data, mengolah data sampai memvisualisasikan menyajikan data. Ini saya kira menjadi sangat penting dan saya berharap semua mahasiswa bertambah pengetahuan. Ngaten Pak Priyo, matur nuwun sangat atas bantuan Pak Priyo dan saya kira ini sangat luar biasa sekali. Ngaten Pak Eko, Pak Maman, Mas Marhipu dan Pak Priyo, matur nuwun sangat. Oke, Terima kasih. Dan ini kita tidak memaksa, artinya teman-teman tadi di departemen diminta untuk mendaftar sehingga Pak Tulung, Pak Eko, mohon izin pamit ya. Nah, terima kasih atas Pak Priyo, matur nuwun sangat. mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit yang saya sampaikan. Pak Priyo. Semoga bisa mampir ke Jogja suatu saat Pak Priyo. Monggo. Masih terkendala COVID aja ini. Saya hampir 3 tahun, hampir 2 tahun lebih. Ya. Semoga minggu besok mampir kalau ke Jogja, kalau moga-moga segera selesai pandemi. Insya Allah, amin. Ya. Terima kasih Pak. Kami dulu. Matur nuwun.